anak-anak itu Tuhan pakai mereka, biar mereka punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap para pasien, sehingga Tuhan pakai mereka untuk mereka berdoa buat di sana ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi. Saya Ibu Fosye, saya istri gembala di GBI Bumi Bekasi Baru di Bekasi. Nah, saya hari ini tiba-tiba dibawa Tuhan, dibawa Roh Kudus untuk tadi sementara lihat TV. Kemudian saya pegang-pegang handphone, saya lihat beberapa grup yang banyak beredar berita tentang anak-anak seminari. Nah, terus kemudian saat yang sama tadi pagi saya baru dengar kesaksian pilot Batik Air Rico Setamavela yang kemarin baru habis disembuhkan Tuhan dari COVID, dan pada saat dia di sana, dia pada saat dalam keadaan sangat payah, sangat kritis, dia sudah tidak berpikir lagi untuk kesembuhan dia tidak berdoa buat kesembuhan dia, tapi dia malah bilang, Tuhan, di saat-saat terakhir ini biarkan aku bisa bersaksi, aku bisa kabarkan Injil, aku malah berdoa buat pasien-pasien yang sakit, aku malah berdoa buat para dokter, dan dia kasih tahu tentang Isa Al-Masih, dia kasih tahu tentang kasih Tuhan Yesus, dan mereka semua di situ dalam keadaan semua sedang sakit, tidak ada yang menolak, semuanya menerima dengan sukacita. Bahkan ada pasien yang rindu selalu bahwa didengerin lagu rohani, rindu selalu dikasih firman dan didoakan. Nah, tiba-tiba waktu saya diingatkan lagi tentang chatting satu jemaat yang nyinyir dengan pendeta yang bilang bahwa saat dokter sedang merawat kami, justru pendeta malah menjauh dari kami karena kami kena corona. Nah, terus ada perkataan di situ bahwa ada satu pendeta yang counter balik yang bilang, seandainya pendeta diizinkan masuk ke dalam untuk berdoa, mungkin nggak seperti ini gitu. Nah, jadi tiba-tiba tadi Roh Kudus bilang begini di hati saya pada saat saya mau berdoa untuk anak-anak seminari, berdoa dengan sedih. Kenapa Tuhan? Kenapa harus ada sekian puluh anak-anak yang harus terdeteksi dan mereka harus masuk ke dalam? Nah, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu lihat dong gitu ya, kamu lihat orang sehat, bahkan pendeta, bahkan ketua sinode sekalipun gak Tuhan izinkan masuk ke dalam, karena kita orang sehat tidak bisa masuk ke dalam. Nah, yang masuk ke dalam itu harus orang yang sakit juga. Jadi tiba-tiba tadi saya melihat gini, kalau pilot aja yang bukan orang teologi ya, pilot Rico ya bisa bersaksi dan begitu banyak orang yang dikuatkan, para pasien dikuatkan, bagaimana kalau 30 lebih anak-anak dengan latar belakang teologi ya itu masuk ke dalam, apa nggak gempar itu, penuh dengan doa-doa, mereka akan dipakai Tuhan mengabarkan Injil, mereka akan dipakai Tuhan berdoa buat pasien-pasien. Sedangkan sekarang rumah sakit di Indonesia lagi kebanjiran pasien, mereka sedang kewalahan 5.500 pasien, dan semua dokter sedang fokus hanya kepada kesembuhan jasmani mereka. Sekarang siapa yang kepikiran dengan mental mereka? Siapa yang peduli dengan roh mereka? Mereka butuh dikuatkan, para pasien di dalam butuh dikuatkan. Nah, sekarang inilah masanya anak-anak seminari Tuhan kirim sebagai utusan Tuhan untuk membuat orang-orang di sana dikuatkan. Mereka jadi utusan Tuhan. Mereka jadi, saya tiba-tiba Roh Kudus ingatkan gini, perlu ada Paulus yang harus dipenjara dulu untuk bisa membuat seisi penjara bertobat. Perlu ada Sadrak, Mesak, Abednego yang harus masuk perapian dulu, baru bisa membuat mata mereka terbuka terhadap Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Perlu ada Daniel dulu yang harus masuk ke gua singa, dan mereka ini. Nah, Tuhan tuh bilang gini sama saya, mereka tuh anak-anak muda semua. Kan kamu sedang berdoa buat kebangkitan anak-anak muda. Sekarang aku sedang lakukan bagianku, kata Tuhan. Tuhan sedang bawa anak-anak muda masuk ke dalam. Karena sekian juta pendeta yang sehat, gak ada yang bisa masuk ke dalam, gak ada yang bisa berdoa buat mereka. Tapi ini anak-anak seminari Tuhan sedang pakai. Jadi saya tiba-tiba Tuhan bilang gini, Tuhan gak bikin kok nama GBI jadi jelek, tapi Tuhan justru sedang pakai GBI sebagai agen-agen penuaian. Tapi harus ada orang yang berani dulu masuk ke dalam. Nah, orang-orang yang
yang dapat izin hanya orang-orang yang sakit juga. Jadi Tuhan sedang izinkan mereka untuk ngalamin ini, tapi tidak untuk membuat mereka ketakutan. Tuhan sedang pakai mereka untuk jadi utusan-utusan Tuhan. Mereka akan keluar dari situ tidak akan apa-apa. Mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Tapi di dalam mereka akan langsung praktek, mereka akan langsung kabarkan Injil kepada setiap orang-orang sakit. Saya yakin apa yang Roh Kudus taruh di hati saya yang membuat saya bersuka cita itu akan bisa menguatkan juga, dan kita akan terus berdoa biar anak-anak itu Tuhan pakai mereka, biar mereka punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap para pasien, sehingga Tuhan pakai mereka untuk mereka berdoa buat di sana ya. Tuhan Yesus memberkati.